Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifda Ashilia dengan NIM F1D02410090. Di sini kami akan mempresentasikan sistem informasi yang sudah kami buat, yaitu Subtrack. Di sini kita mengambil tema digital lifestyle. Nah, apa sih Subtrack itu? Di sini, Subtrack adalah sistem informasi yang membantu mahasiswa mengelola dan memantau langganan digital seperti Netflix, Spotify, Disney, YouTube Premium, kuota internet, dan sebagainya, serta top up game online juga. Sistem ini berfungsi untuk mencatat semua layanan yang diikuti, memberikan pengingat jatuh tempo pembayaran, menghitung total biaya digital bulanan, menyajikan laporan berupa grafik distribusi pengeluaran. Di sini Subtrack juga bisa mengatur keuangan untuk mahasiswa, berapakah budget yang dibutuhkan selama sebulan untuk eh, menjadi pelanggan suatu aplikasi. Jadi dengan adanya Subtrack, mahasiswa bisa lebih teratur, hemat, dan sadar terhadap pengeluaran digital lifestyle yang seringkali tidak terasa namun membebani keuangan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa input, proses, dan output dari sistem informasi yang kami buat, yaitu Subtrack ini. Dalam suatu sistem informasi terdapat 3 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu input, proses, dan output. Tahapan input merupakan kegiatan memasukkan data mentah ke dalam sistem. Setelah data dimasukkan, tahap berikutnya adalah proses, yaitu kegiatan mengolah data mentah tersebut menjadi informasi yang bermakna melalui perhitungan, pengelompokan, penyortiran, atau analisis. Tahap terakhir adalah output, yaitu hasil dari proses pengolahan data yang disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi pengguna. Nah, di sini untuk input, proses, dan outputnya, yang dimana input yaitu seperti data subscription, yaitu nama, layanan, biaya, tanggal jatuh tempo. Nah, nanti pengguna diminta untuk memasukkan input berupa nama dan layanan apakah, seperti misalnya Spotify kah, atau biaya berapakah biaya yang dikeluarkan untuk berlangganan Spotify, serta dimasukkan tanggal 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 berlangganannya dan tanggal jatuh temponya, agar sebelum jatuh tempo keluar pengingat agar mahasiswa dapat memutuskan apakah ingin berakhir dengan langganan tersebut atau ingin melanjutkannya. Setelah itu ada data top up game, yaitu nama game, jumlah top up-nya berapa, dan tanggal transaksinya berapa. Setelah itu ada data budget bulanan. Nah, data budget bulanan ini bisa diatur. Misalnya mahasiswa perlu dalam 1 bulan itu harus bisa menentukan berapa sih budget yang dikeluarkan untuk digital lifestyle seperti berlangganan aplikasi premium ataupun top up game. Nah, selanjutnya proses. Di sini proses yaitu menyimpan dan mengelompokkan data subscription dan top up, di mana di situ akan dikelompokkan, yaitu data tersebut ada apakah data berlangganan aplikasi, apakah top up game, atau isi kuota gitu. Nah, selanjutnya menghitung total pengeluaran digital bulanan. Di situ nanti karena sudah diminta untuk memasukkan di input, sudah diminta untuk memasukkan berapakah jumlah dalam biaya yang dikeluarkan untuk subscription atau top up-nya. Nanti di proses akan menghitung total pengeluaran berapakah biaya yang dikeluarkan pada bulan tersebut untuk berlangganan suatu aplikasi atau top up game dan kuota. Selanjutnya mengecek tanggal jatuh tempo untuk reminder, karena sudah dijelaskan di input tadi, kita tuh perlu memasukkan tanggal jatuh temponya. Jadi nanti tetap ada reminder untuk mahasiswa jika memang sudah dekat dengan tanggal jatuh tempo. Selanjutnya membuat grafik perbandingan subscription dan top up. Di sini opsional, apakah ingin membuat grafik perbandingan antara berapakah pengeluaran untuk langganan digital dan berapakah pengeluaran untuk top up game atau isi kuota gitu. Nanti bisa dilihat yang mana yang lebih tinggi antara digital lifestyle dalam bentuk berlangganan aplikasi ataupun top up game. Nah, selanjutnya untuk output, di situ laporan total ada isi-isi dari output, yaitu laporan total pengeluaran digital per bulan. Di sini mahasiswa bisa mendownload
untuk laporan total pengeluaran digitalnya dalam bentuk mungkin dokumen dalam bentuk doc ataupun PDF. Nah, selanjutnya reminder pembayaran subscription. Di situ karena sudah diinputkan tanggal, jadi nanti untuk outputnya akan mengeluarkan reminder pembayaran subscription sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, selanjutnya grafik distribusi pengeluaran digital. Di sini subscription seperti yang saya jelaskan tadi, subscription versus top up gain dan kuota internet. Nanti akan dijajarkan grafik-grafik untuk berapakah pengeluaran untuk berlangganan aplikasi, top up game ataupun kuota internet. Selanjutnya nanti akan ada notifikasi kalau memang budget yang sudah ditargetkan pada input yang pertama itu, jika memang budgetnya misalnya 1 juta, nah nanti misalnya 500.000, nanti jika memang mahasiswa tersebut sudah melampaui batas, misalnya berlangganan aplikasi dan top up games dan sebagainya, sudah melampaui 500.000, nanti akan keluar reminder kalau dia tuh sudah melampaui batas. Nah, selanjutnya di sini ada flow map. Nah, di sini di mana sistem lamanya yaitu pilih langganan, misalnya di sini Disney, Spotify, kuota. Nah, setelah sudah memilih langganan akan dicatat manual karena sistem lama akan mencatat manual. Selanjutnya ada alarm atau sticky note. Di sini untuk pengingatnya bisa ditulis di sticky note. Terus setelah itu bayar langsung seperti kita pergi ke minimarket atau supermarket gitu untuk mentransfer misalnya lewat Alfamart atau Indomaret, atau semisalnya transfer melalui ATM gitu. Selanjutnya di sini terdapat jika memang ada potensi kesalahan itu lebih besar jika menggunakan sistem lama. Nah, selanjutnya di sini untuk perhitungan itu hitung biaya budget manual. Di sini selanjutnya sistem baru di mana di sini akan diminta untuk input data langganan. Selanjutnya, di sini simpan data langganan awal. Selanjutnya kirim permintaan pembayaran. Terus proses pembayaran seperti langkah-langkah yang dijelaskan di input proses output tadi. Selanjutnya kirim status pembayaran. Nah, di sini akan diminta jika memang pembayarannya gagal, maka di sini akan ada reminder atau notifikasi otomatis kalau memang pembayarannya gagal. Nah, selanjutnya jika memang sukses, maka di sini akan mengupdate data terbaru dari transaksi. Misalnya langganan YouTube Premium akan update status langganan seperti tanggal berapa dan jatuh temponya berapa serta biaya langganannya berapa. Nah, nanti di sini akan diproses di database system. Selanjutnya nanti di outputnya akan membuat dashboard atau selanjutnya bisa mengeprint laporan. Nah, selanjutnya untuk keuntungan tangible dan intangible akan dijelaskan oleh teman saya Naila Rifa Mulda Asri. Baik, terima kasih Rifda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keuntungan tangible dan keuntungan intangible. Yang pertama, keuntungan tangible. Apa itu keuntungan tangible? Keuntungan tangible merupakan keuntungan yang dapat diukur secara konkret dan nyata dalam bentuk angka atau fisik. Apa saja keuntungan tangible dari sistem informasi subtract ini? Yang pertama ada efisiensi biaya. Jadi mahasiswa itu bisa melihat dengan jelas total pengeluaran digital sehingga bisa mengurangi layanan yang tidak terlalu terpakai. Yang kedua ada penghematan uang saku. Jadi di sini ada kontrol terhadap top up game dan subscription, jadi tidak boros. Yang ketiga, manajemen data keuangan digital. Semua data pengeluaran digital tercatat rapi bisa diekspor ke laporan. Yang keempat, pengurangan keterlambatan biaya karena ada reminder otomatis dari aplikasi tersebut. Selanjutnya, keuntungan intangible. Apa itu keuntungan intangible? Keuntungan intangible itu merupakan keuntungan yang tidak dapat diukur dengan cara yang sama seperti keuntungan tangible, karena sifatnya itu tidak bersifat fisik atau tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka yang konkret. Apa saja keuntungan intangible dari sistem informasi subtract? Yang pertama ada peningkatan kesadaran finansial. Mahasiswa lebih bijak dalam menggunakan uang.
Terus yang kedua, ada ketenangan pikiran. Jadi, mahasiswa tidak lagi cemas lupa bayar kos, net atau Netflix atau kuota karena ada pengingat dari aplikasi sistem informasi subtract. Yang ketiga, kedisiplinan digital lifestyle. Jadi, mahasiswa itu bisa belajar memisahkan kebutuhan, yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Dan yang keempat, kepuasan pengguna. Aplikasi terasa relevan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Selanjutnya, tentang analisis kategori, alasan memilih SAS, dan kesimpulan analisis akan dijelaskan oleh Gayatri. Terima kasih untuk Naya. Perkenalkan, nama saya Gayatri Pratnyara Putri dengan NIM F1D02410113. Jadi sekarang saya akan menjelaskan analisis kategori. Yang pertama yaitu bukan e-commerce. Karena sistem tidak menjual produk atau jasa, hanya mencatat dan mengingatkan pengeluaran. Yang kedua yaitu bukan e-government. Tidak ada hubungan dengan layanan pemerintah. Lebih dekat ke SaaS atau Software as a Service, karena Subtract berbasis aplikasi atau web yang bisa digunakan mahasiswa untuk membantu mengelola subscription dan top-up, dengan layanan utama berupa pengelolaan data, reminder, dan juga laporan digital. Selanjutnya yaitu alasan memilih SaaS atau Software as a Service. Yang pertama yaitu berbasis layanan digital, mahasiswa tidak perlu install rumit, cukup akses lewat aplikasi atau web. 2. Data disimpan secara digital. Semua catatan langganan dan top-up bisa tersimpan aman di database. Yang ketiga, layanan berkelanjutan. Pengguna bisa mengakses kapan saja, di mana saja, tanpa tergantung perangkat tertentu. Yang keempat, bisa dikembangkan jadi bisnis. Misalnya ada versi premium yang menyediakan analisis lebih detail, integrasi e-wallet, atau reminder via WhatsApp ataupun email. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari analisis. Subtract termasuk ke dalam kategori SaaS atau Software as a Service dengan nilai bisnis di bidang personal finance, management for digital lifestyle. Alasannya karena sistem ini menyediakan layanan digital berbasis langganan yang membantu mahasiswa mengelola pengeluaran digital, bukan sekadar aplikasi sekali pakai. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Melanie Putri. Baik, terima kasih kepada Gayatri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 bagian sistem kami. Yang pertama ada functional recruitment, non-functional recruitment, dan analisis fishbone. Yang pertama, functional recruitment. Ini adalah fitur utama yang bisa dipakai pengguna. Pertama, user authentication. Ini adalah pengguna harus daftar atau login dulu agar datanya aman dan pribadi. Dan kedua, ada input langganan. Bisa masukkan langganan seperti Netflix atau Spotify, lengkap dengan harga dan tanggal bayarnya. Ketiga, ada budget management. Bisa terbatas pengeluaran per bulan, jadi tidak boros. Keempat, reminder notification. Sistem kirim pengingat sebelum jatuh tempo, biar tidak lupa bayar. Kelima, ada payment integration. Bisa bayar langsung lewat GoPay, Dana, dan lain-lainnya, atau manual lewat minimarket jika sistem error. Yang keenam, ada dashboard monitoring. Semua info penting seperti langganan aktif, total pengeluaran, jatuh tempo, bisa ditampilkan di satu halaman. Ketujuh, ada laporan pengeluaran. Bisa ekspor laporan ke PDF atau Word untuk arsip pribadi. Dan yang terakhir, ada sinkronisasi API jika memungkinkan data langganan otomatis terupdate dari Spotify atau Netflix tanpa input manual. Selanjutnya, ada non-functional recruitment. Ini kualitas sistem secara umum. Yang pertama, kinerja sistem cepat, kurang dari 5 detik saat memuat halaman. 2. Keamanan seperti data dienkripsi, jadi aman dari pihak luar. 3. Kemudahan penggunaan, sehingga tampilan sederhana dan intuitif, mudah dipakai siapa saja. Keempat, ada reliability, sistem aktif 98% waktu, terutama saat tanggal bayar. Yang kelima, ada skalabilitas, tetap lancar meski pengguna bertambah banyak. Yang keenam, ada pemeliharaan, seperti kode rapi, jadi mudah diperbaiki atau dikembangkan. Yang ketujuh, ada kompatibilitas, bisa dipakai di HP, tablet, laptop, atau PC. Dan kedelapan, ada backup and recovery, data otomatis dicadangkan dan bisa dipulihkan jika terjadi masalah. Selanjutnya, diagram fishbone atau akar masalah. Kami analisis kenapa mahasiswa susah kelola langganan dan menemukan 5 akar masalah. Yang pertama, itu adalah policies atau kebijakan. Di sini tidak ada aturan otomatis saat anggaran habis, kebijakan privasi kurang jelas, dan tidak ada notifikasi cadangan. Ada metode, cara seperti input manual, tidak ada fitur jeda langganan, dan notifikasi tidak terintegrasi dengan kalender. Ketiga, ada materials dan teknologi seperti integrasi sering gagal, backup kurang, dan aplikasi belum kompatibel di semua perangkat. Yang keempat, ada people atau member atau orang, itu seperti kurang paham keuangan digital, kurang disiplin, dan tidak ada panduan yang jelas. Dan yang terakhir ada kontrak atau kerjasama, seperti tidak ada kontrak resmi dengan Netflix atau Spotify atau minimarket, jadi fitur bayar belum maksimal. Selanjutnya, sekian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, sekian dari presentasi kami tentang sistem informasi yang akan kami buat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.